Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musuh yang pandai, kita punya musuh tapi pandai, itu khairun, lebih baik, lebih molek, min sadiqin ahmakin, daripada kawan yang jahil atau kawan yang tidak boleh bermanfaat. Kenapa? Aduun akilun, musuh yang pandai. Daripada kepandaiannya itu kita boleh belajar strategi perangnya umpamanya, atau apalah umpamanya, kita boleh belajar daripada pengalamannya. Tapi kalau sadiqin ahmakin, kawan yang jahil yang tidak boleh memberikan kemanfaatan kepada kita, kita nak belajar apa dengan mereka? Tak boleh kita harap apa-apa, justru akan menjadikan kita celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bitta'atih wa jazarna an maksiyatih, wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah hadir di dalam masjidnya, yang tidak lain adalah lissolati, guna melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa selama kita hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu-minggu yang lalu, masih membahas perihal tentang nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab Nashaihul Ibad. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas di antara perkara nasihat tersebut perihal tentang bahaya mengingkari nikmat dan bahayanya bersifat atau bahayanya bersahabat dengan orang ahmak. Siapakah orang ahmak itu? Orang jahil, yang nanti Ustaz jelaskan. Di dalam ayat Al-Quranul Karim perihal tentang nikmat sudah sangat jelas dan kita hafal ayat tersebut. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tatkala Allah mengisytiharkan atau memaklumkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum, bila kalian bersyukur aku tambah atas apa yang telah engkau syukuri. Tetapi wala in kafartum, bila engkau ingkar maka ingatlah inna azabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Zahaba ba'dul mufassirin, sebagian ulama mufassir atau ulama-ulama mentafsiri tentang ayat tadi yang kita baca, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagian mufassir mentafsiri ayat yang tadi kita baca, yang dinamakan dengan la in syakartum la azidanakum, bila kalian bersyukur aku akan tambah atas apa yang kau syukuri. Itu maknanya apa? Ai la in syakartum nikmati alaikum la azidanakum minha, bila kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Maknanya
Jadi bila kita bersyukur itu maknanya syukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka la azidannakum, Allah akan menambahkan kepada kita, kepada kalian. Kemudian wa aurada asy-Syaukani, kemudian Imam Asy-Syaukani juga mentafsiri daripada kalimat la in syakartum la azidanakum. Beliau mengatakan makna hadhil ayah amun li jami'i anwa'in ni'ami. Makna ayat daripada yang tadi kita baca la in syakartum la azidanakum itu makna ayatnya secara umum untuk semua nikmat. Faman syakarallaha ta'ala fi rizki wasi'a alaihi fi rizki. Sesiapa yang bersyukur atas rizki yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah akan luaskan pula rizki yang telah dia syukuri. Maknanya luas nikmat itu. Kemudian waman syakarahu ala ta'ati, dan sesiapa yang syukur atas taat kita ini oleh Allah, alhamdulillah. Ustaz datang tiap-tiap minggu, setiap hari Jumat Ustaz nampak subhanallah jamaah boleh istiqomah hadir di masjidnya. Bermakna apa? Bermakna kita syukur atas taat kita kepada Allah, maka zadahu minat ta'atihi, Allah akan menambahkan taat daripadanya. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang itu tak boleh taat kepada Allah terus langsung dalam keadaan atau kedudukan yang tinggi, itu tak boleh. Tentu mulai daripada awal sikit. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesuatu perkara baik yang belum menjadi kebiasaan, suatu perkara yang baik sebelum menjadi kebiasaan itu ya berat. Asal muasal mungkin ada orang tak pernah tengok ke masjid, pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, apalagi tengok masjidnya saja nggak pernah. Umpamanya katanya masjid tempat untuk beribadah, untuk agamanya, tapi tak pernah tengok. Nah ini apalagi sholat, tengok masjid saja tak pernah, apalagi sholat berjamaah di masjid. Tapi bila dipaksakan mula-mula sholat zuhurnya terlebih dahulu, boleh istiqomah sholat asarnya, istiqomah sholat maghribnya, terus tak boleh kemudian terus langsung 5 waktu boleh istiqomah. Berat, harus dimulai dengan latihan sikit-sikit. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu tuh pernah saya jumpa seorang pelajar, ada pelajar pondok itu ketika waktu subuh, selepas sholat subuh itu menangis. Lalu saya tanya, "Mbak, kok menangis?" Lalu jawabnya macam dijawabnya. Itu yang menjadi Masya Allah, saya tak boleh lupa. Jadi jawabnya begini, "Ustadz, tiap-tiap malam alhamdulillah saya ini oleh Allah diberikan kesempatan untuk melakukan qiyamul lail, meskipun hanya 2 rakaat saja saya selalu melaksanakannya. Tetapi malam ini Ustadz, saya tak boleh bangun sehingga azan subuh. Saya takut-takut aku telah berbuat kesalahan kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah tidak membangunkanku untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail karena kesalahan yang aku telah perbuatnya." Kenapa? Sebab qiyamul lail ini satu-satunya ibadah yang istimewa yang tidak semua orang boleh melaksanakan. Bahkan dikatakan oleh ulama ahli tasawuf, sholat qiyamul lail atau sholat malam adalah ibadah yang menjadi pembeda antara orang soleh dengan orang munafik. Itu ibadah qiyamul lail. Perhatikan, satu-satunya ibadah yang menjadi pembeda antara orang munafik dengan orang soleh itu adalah qiyamul lail. Apa maknanya? Orang munafik banyak masih tetap boleh melaksanakan sholat fardunya berjamaah mungkin, sodakohnya, zakatnya, hajinya, puasanya sama. Tetapi kalau sholat malam, jangankan orang munafik, orang yang soleh sekalipun itu juga berat untuk melaksanakannya. Apalagi golongan orang munafik, pasti tak boleh melaksanakannya. Maka subhanallah, apabila kita termasuk golongan orang-orang yang boleh tiap-tiap malam, mungkin kalaupun tidak tiap malam, seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Wah, kalau 1 bulan sekali ini terlalu lah.
Kalau 1 minggu sekali Allah berikan, sekurang-kurangnya Allah berikan kesempatan kita untuk boleh qiyamul lail, subhanallah tabarakallah, insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang terpilih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, faman syakarallaha ta'ala fi rizqi wasi'a alaihi fi rizqi wa man syakarahu ala ta'ati zadahu min ta'ati. Maka subhanallah, kita syukur ya Allah, alhamdulillah, di saat ya Allah alhamdulillah, di saat semua sibuk dengan urusan dunianya, sebenar aku juga sibuk dengan urusan dunianya, tetapi Engkau masih berikan aku kesempatan untuk taat kepada Engkau ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian wa kadzalika alhalu, begitu juga dengan syukur nikmat berupa keadaan. Seperti apa syukur nikmat berupa keadaan? Visi hati, Allah berikan kita sehat, kita syukur dengan sehat itu kita gunakan untuk memperbanyak ibadah, dengan sehat itu kita gunakan untuk bermanfaat terhadap orang lain. Wa insyaallah Allah tambah nikmat sehat. Wal waladi, begitu juga dengan nikmat anak itu nikmat berapa banyak. Jadi anak kita punya anak itu nikmat. Begini para jamaah, saya pernah mendapati satu nasihat begini, anak kita itu nanti adalah orang yang akan menyambung zikir-zikir kita. Perhatikan ini mulai ini. Anak kita nanti itu adalah orang yang akan menyambung zikir kita. Ketika kita meninggal dunia, sudah amalan itu terputus. Ada 3 amalan yang pahalanya tidak terputus, di antaranya anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maknanya zikir-zikirnya itulah nanti yang akan menyambung amalan-amalan kita. Jom kita ajarkan anak-anak kita ilmu agama. Jangan sampai ketika kita nanti mati, anak kita tak boleh baca tahlil untuk orang tuanya, justru yang bacakan adalah jiran atau orang lain. Ini zalim orang tuanya kepada anaknya, dan anaknya juga zalim kepada orang tuanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sepatut yang mendoakan kedua orang tuanya itu ya anaknya, bukan yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa kadzalika alhalu fi sihhati wal waladi, begitu juga syukur nikmat atas keadaan, seperti keadaan sehat, keadaan Allah berikan nikmat anak. Berapa ramai orang-orang yang oleh Allah berikan nikmat dunia, banyak hartanya, tetapi Allah belum atau tidak memberikan keturunan daripadanya. Ramai yang demikian ini. Wa ghairi dzalika, dan selain daripadanya. Kemudian dalam salah satu keterangan juga diterangkan bahwa kufranun nikmati lu'mun, mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah kehinaan. Sudah diberikan sesuatu tapi tak terima dengan apa yang diberikan, itu hina orang tadi. Contohnya macam nih ya, contohnya logika saja ya. Kita nih punya sesuatu benda, lalu benda itu kita berikan kepada orang lain yang orang itu sebenarnya memerlukan daripada benda itu, tetapi orang ini tidak mensyukuri, tidak bilang terima kasih, tidak berucap sepatah kata pun terhadap diri kita. Kira-kira perasaan kita yang memberikan ini macam mana? Esok lagi saya tak nak berikan kepada orang ini, kan macam tu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kufranu nikmati lu'mun, mengingkari sebuah nikmat itu adalah sebuah kehinaan. Wa suhbatul ahmaki syu'mun, dan berkawan dengan golongan orang-orang yang jahil itu boleh membawa celaka. Maksudnya ahmak atau orang jahil di sini itu macam mana? Dan ini pun ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, isrimil ahmaqo, jangan pernah engkau bersahabat dengan orang-orang jahil. Orang jahil di sini maknanya macam mana? Orang jahil di sini bermakna orang yang tidak boleh memberikan kemanfaatan atau kebaikan kepada diri kita. Itu namanya orang jahil dalam perkara ini. Orang yang tidak boleh memberikan kemanfaatan. Kita berkawan dengan orang yang orang itu tidak boleh memberikan kemanfaat kepada kita. Sudah masuk waktu sholat, kita bersama dengan kawan kita, tapi kawan kita tak nak ingatkan kalau itu sudah masuk waktu sholat. Maknanya kita akan celaka, tak ada manfaatnya.
tak ada manfaatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu ada diterangkan oleh sebagian ulama itu macam ini. Bila kau nak tengok kawanmu baik atau tidak baik, katanya. Bila kau nak tengok apakah kawanmu itu baik ke atau tidak baik ke, ajaklah kawanmu untuk bepergian. Kita ajak kawan kita untuk bepergian, KL umpamanya. Macam mana nanti kau tengok macam mana keadaan kawanmu tersebut. Bila kawanmu itu mengingatkan, dah ini sudah masuk waktu salat, jom kita singgah ke masjid, maka yang demikian ini pertahankan kawanmu, sebab mengingatkan kepada kita atas kebaikan. Tapi kalau kawan kita diam sahaja, semisal tak ada mengingatkan sesuatu apapun perihal tentang kewajiban-kewajiban yang sepatutnya dikerjakan, maka jauhi kawan-kawan yang demikian ini, karena tidak ada manfaatnya. Kalau perkara yang wajib saja dia tak nak memberitahukan kepada kita, lalu macam mana dengan perkara-perkara yang lain? Begitulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang dinamakan dengan ahmak atau orang yang jahil di sini yang perlu kita jauhi adalah orang-orang yang mempunyai sifat buruk, yang tidak boleh memberikan kemanfaatan terhadap diri kita. Kenapa? Karena ada satu maqalah, yang maqalah itu berbunyi macam ni: aduun akilun khairu min sadiqin ahmaqin. Aduun akilun, musuh yang pandai. Musuh yang pandai, kita punya musuh tapi pandai, itu khairun, lebih baik, lebih molek, min sadiqin ahmakin, daripada kawan yang jahil atau kawan yang tidak boleh bermanfaat. Kenapa? Aduun akilun, musuh yang pandai. Daripada kepandaiannya itu kita boleh belajar strategi perangnya umpamanya, atau apalah umpamanya kita boleh belajar daripada pengalamannya. Tapi kalau sadiqin ahmakin, kawan yang jahil yang tidak boleh memberikan kemanfaatan kepada kita, kita nak belajar apa dengan mereka? Tak boleh kita harap apa-apa, justru akan menjadikan kita celaka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kira-kira boleh faham tak ini? Ahmak, boleh faham ya? Kawan yang bodoh maknanya orang atau kawan yang tidak boleh memberikan kemanfaatan. Maka khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang boleh bermanfaat terhadap orang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di dalam satu hadisnya baginda Nabi sampaikan, khoslatani man kanata fihi kataballahu syakiran. Sesiapa yang ada dua perkara pada diri seseorang, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang syukur. Sesiapa yang ada dua perkara ini yang nanti akan dijelaskan, sesiapa yang ada dua perkara ini di dalam diri seseorang, maka Allah akan mencatat orang tersebut sebagai orang yang bersyukur. Apa saja dua perkara ini? Yang pertama, wa man lam takuna, kemudian gini, wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Dan sesiapa yang tidak ada dua perkara ini yang nanti akan dijelaskan, dan sesiapa yang tidak ada dua perkara ini, maka Allah akan mencatat orang tersebut sebagai orang yang tidak bersyukur dan tidak bersabar. Apa saja dua perkara ini? Ini kalau dua perkara ini ada pada diri kita, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berjaya. Apa saja dua perkara itu? Yang pertama adalah man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Yang pertama adalah, ini yang pertama, perkara yang pertama. Yang pertama adalah orang yang melihat urusan agama kepada orang yang ada di atasnya, sehingga dia akan mengikuti urusan agama orang yang ada di atasnya. Ini yang pertama. Perhatikan molek-molek. Tadi dua perkara apa? Dua perkara apabila ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur.
Tetapi kalau tidak ada dua perkara ini, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang tidak bersyukur dan tidak bersabar. Perkara yang pertama adalah perkara perihal tentang agama. Apa itu? Sesiapa yang melihat urusan agama kepada orang yang ada di atasnya, kemudian dia mengikuti perkara agama tersebut, maka dia tercatat sebagai orang yang bersyukur. Maknanya begini para jamaah, kita nih kalau nak membandingkan urusan agama terhadap orang lain atau urusan ibadah kita kepada orang lain, itu jangan kita bandingkan dengan orang yang levelnya ada di bawah kita. Kita lihat orang yang ada di atas kita. Boleh paham ya ini ya? Contohnya macam nih, contohnya kita nak bandingkan perihal tentang ibadah sholat jamaah kita umpamanya. Kita sholat jamaah dalam satu hari satu malam hanya 2 waktu sahaja. Jangan kemudian kita bandingkan dengan orang yang sholat jamaahnya hanya 1 waktu, tetapi kita lihat kepada orang yang sholat jamaahnya boleh 5 waktu. Sehingga apa? Fakta dabihi, kita akan mengikutinya. Maka apabila kita melihat urusan agama kepada orang yang ada di atas kita, maka termasuk kita tercatat sebagai orang-orang yang bersyukur, karena kita akan bertambah taat kepada Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya, bila kita melihat urusan agama kepada orang yang ada di bawah kita, maka yang ada taat atau kualitas taat kita akan turun. Umpama orang yang ada di bawah kita, alhamdulillah aku sholat berjamaah 1 hari 1 malam boleh sholat berjamaah 2 waktu, sementara orang tuh tengok 1 waktu sahaja, alhamdulillah. Maknanya kualiti ibadahnya hanya setakat itu, karena membandingkan dengan orang yang ada di bawah tak akan bertambah taatnya. Boleh paham tak kalimat saya ya? Paham ya? Diam, jangan-jangan nggak paham ini. Paham lah insya Allah. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi. Perkara yang kedua adalah melihat urusan dunia kepada orang yang ada di bawahnya, sehingga dia akan mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Maknanya macam mana? Kalau kita nak membandingkan urusan dunia, jangan kita membandingkan dengan orang yang ada di atas kita, tetapi bandingkan dengan orang yang ada di bawah kita. Contohnya macam mana? Contohnya semisal hari ini kita makan dengan berlaukkan telur 1 sahaja. Kita makan, kemudian jangan kita bandingkan dengan orang yang ada di atas kita yang hari-hari boleh makan daging ataupun ayam semisal. Kita bandingkan dengan orang yang ada di bawah kita. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku makan dengan berlaukkan telur sahaja. Alhamdulillah, banyak orang di luar sana yang dia makan hanya dengan menggunakan nasi putih tanpa adanya lauk ya Allah. Alhamdulillah. Boleh paham ya dua perkara ini ya? Kalau kita melihat urusan agama atau membandingkan urusan agama, lihatlah kepada orang yang ada di atas kita. Tetapi kalau kita melihat perihal tentang urusan dunia, maka lihatlah kepada orang yang ada di bawah kita. Bila demikian, maka kita akan tercatat sebagai orang yang bersyukur. Kemudian tadi dikatakan wa ma lam takuna fihi. Dan apabila tidak ada dua perkara ini di dalam diri seseorang, maka lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Allah tidak akan mencatat ia sebagai orang yang syukur, dan Allah juga tidak akan mencatatnya sebagai orang yang sabar. Apa yang tidak ada dua perkara tadi? Tadi yang pertama. Jadi yang pertama kan melihat seseorang perihal tentang urusan agama kepada orang yang di atasnya. Kemudian yang kedua, melihat orang perihal tentang urusan dunia di bawahnya. Ini sebaliknya, melihat urusan agama kepada orang yang ada di bawahnya, dan melihat urusan dunia kepada orang yang ada di atasnya. Atau membandingkan dirinya perihal tentang urusan agama
dengan orang yang ada di bawahnya dan membandingkan urusan dunianya dengan orang yang di atasnya, maka kalau demikian tidaklah tercatat sebagai orang yang bersyukur atau orang yang sabar. Kita ni punya umpama macam ni para jamaah. Kita ni umpama punya motor semisal, tak ada kereta. Kalau kita nak bandingkan perihal tentang harta, kita bandingkan dengan orang yang ada di bawah kita. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan rezeki boleh beli motor. Jauh di sana banyak orang-orang yang tak ada motor, hanya ada bicycle sahaja ya Allah. Kemudian kita diberikan rezeki berupa boleh beli kereta. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku boleh beli kereta. Jauh di sana banyak orang yang tidak ada kereta, hanya punya motor sahaja. Kita bandingkan dengan orang yang ada di bawah. Jangan kepada orang yang di atas. Akhirnya syukur kita hilang. Ya Allah, kau berikan aku rezeki hanya berupa motor ya Allah. Kenapa tidak kau berikan aku kereta umpama jiran-jiranku ya Allah? Akhirnya hilang syukurnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada kisah daripada Abu Nawas. Abu Nawas itu seorang ulama hebat yang kisah-kisahnya itu masih diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Ceritanya apa? Ada orang yang tidak bersyukur dengan nikmat keluarga. Jadi ceritanya apa? Abu Nawas ini punya kawan. Kawannya ini suatu hari ziarah atau datang ke rumahnya Abu Nawas. Lalu ternyata apa? Kawannya ini melihat istrinya Abu Nawas. Abu Nawas tahu kalau kawannya ini ternyata suka dengan istrinya Abu Nawas ceritanya. Kemudian apa? Kemudian padahal kawannya Abu Nawas ini sudah punya istri. Kemudian Abu Nawas pun tak tegur dia. Biarkan saja. Suatu hari Abu Nawas jemput kawannya tadi untuk datang ke rumahnya lagi. Tapi sebelum Abu Nawas itu datang, sebelum kawannya ini datang, Abu Nawas membuat makanan ringan. Makanan itu berupa kerupuk. Kerupuk yang berwarna-warni, ada merahnya, ada kuningnya, ada hijaunya. Itu apa namanya ya? Kerupuk ya? Kerupuk yang kecil-kecil itu. Kerupuk yang kecil-kecil. Tak pernah makan ya? Kerupuk yang warna merah, ada kuning, ada hijau macam itu. Nah, ketika kawannya sampai, kemudian malam-malam kebetulan kawannya sampai, itu lampunya ini ditutup oleh Abu Nawas. Lampunya ditutup. Ketika gelap, Abu Nawas hidangkan makanan tadi. Hidangkan makanan berupa kerupuk yang warnanya ada merah, kuning, hijau tadi itu. Dimakanlah sama kawan atau sama sahabatnya Abu Nawas. Dimakan satu. Sama Abu Nawas ditanya, wahai kawanku, macam mana kerupuk yang engkau makan? Sedap kata? Oh sedap katanya. Sedap, tapi dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap. Kemudian selepas kawannya ini berkata, oh sedap kerupuk yang telah kau buat ini sedap. Selepas jawaban tadi, Abu Nawas buka lampu. Dibuka, ternyata Pak nampak kerupuknya itu ada warna-warninya, ada merahnya, kuningnya, hijaunya. Lalu apa kata Abu Nawas? Abu Nawas kata, wahai kawanku, kerupuk sama, semua dalam ini semuanya adalah kerupuk, warnanya merah, kuning, hijau, tapi rasanya tetap sama. Kau nak pilih yang mana sahaja tetap rasanya sama. Nak pilih yang kuning ke, nak pilih yang merah ke, bila kau makan tetap rasanya sama. Maknanya macam mana? Kira-kira boleh faham tak makna daripada kalimat ini? Maknanya, tadi kan sahabat Abu Nawas ini sudah punya istri, tetapi menyukai istrinya Abu Nawas. Itu diumpamakan kerupuk ini beda-beda warnanya, tapi rasanya tetap sama. Orang itu kan kulitnya juga beda-beda. Ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang putih. Rasanya, nah begitulah umpamanya. Memberikan nasihat tetapi dengan cara yang halus. Kira-kira boleh paham ya makna daripada cerita ini ya? Boleh paham? Boleh paham, alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah.
Kenapa orang yang melihat kenapa Allah larang kita untuk melihat atau membandingkan urusan dunia kepada orang yang di atas kita itu? Kenapa? Sebab ada kalimat begini, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Orang kalau membandingkan urusan dunianya kepada orang yang ada di atasnya atau orang yang lebih kaya dibandingkannya, itu akan menjadikan hatinya susah. Apa? Susah, betul ya? Susah. Akan menjadikan hatinya tidak tenang. Merasa apa? Merasa Allah tidak adil karena telah memberikan nikmat yang lebih terhadap orang lain, sementara dirinya tidaklah diberi nikmat yang banyak umpama orang yang dia lihat atau orang yang dia bandingkan. Maka subhanallah tabarakallah, jom para jamaah, kalau kita nak bandingkan urusan agama, lihat kepada orang yang ada di atas kita kualiti ibadahnya. Tapi kalau kita melihat urusan dunia, lihat orang yang ada di bawah kita perihal tentang dunianya, sehingga kita tercatat sebagai orang yang syukur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang kedua perihal tentang punca daripada kesalahan di dunia ini dan punca daripada segala fitnah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, aslu jami'il khataya hubbud dunya. Punca daripada segala kesalahan di dunia ini bermula daripada cinta kepada dunia. Sudah, pokoknya kalau hati kita ini sudah terpenuhi dengan dunia, disitulah puncak daripada keburukan yang akan menimpa kita. Kita punya harta, kita simpan sahaja, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan sedekahnya, buruk akan terjadi pada diri kita. Apa? Ya tentu kita nanti di akhirat akan dihisab perihal tentang harta-harta yang kita miliki. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada dalam perihal tentang zakat itu ada yang dinamakan dengan nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batasan di mana seseorang wajib mengeluarkan zakat. Umpamanya apa? Umpamanya ada orang punya kambing 40, maka sudah wajib zakat, sudah cukup satu nisab. Kalau punya lembu 30, maka sudah cukup nisab, wajib zakat. Itu pernah murid daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya kawan yang kawannya ini setara dengan Imam Syafi'i kealimannya, tetapi tidak masyhur. Pernah suatu hari murid daripada Imam Syafi'i bertanya kepada kawannya daripada Imam Syafi'i perihal tentang nisab zakat. Wahai engkau kawan daripada guruku yang bernama Imam Syafi'i, apa pendapatmu perihal tentang nisab zakat? Batasan di mana seseorang wajib mengeluarkan zakat. Apa jawabannya? Luar biasa jawabannya. Jawabannya macam nih. Tujuan orang mengeluarkan zakat itu apa? Tujuan orang mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan harta yang dia miliki. Faham ya ini ya? Tujuan mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan harta yang dia telah miliki. Lalu jawab daripada kawan Imam Syafi'i ini begini, kalau untuk membersihkan harta, buat apa kita menunggu kotoran itu terkumpul? Sepatutnya sikit pun harta itu sudah kita bersihkan supaya tidak kotor. Buat apa kemudian kita kumpulkan kotoran banyak dulu baru kemudian kita bersihkan? Cukup satu nisab kambing 40 baru kemudian kita keluarkan zakatnya. Sepatutnya sikit pun juga sudah boleh zakat. Boleh paham ya ini ya? Ayo, paham gak ke kalimat saya? Paham ya? Nah, itu semacam itu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bila kita punya uang semisal, yang mana uang itu sudah diputuskan sekian ribu ringgit, sudah ada zakatnya, maka jangan ditunda-tunda untuk membayar zakatnya, karena sama halnya kita menyimpan kotoran.
Nah, gitu loh. Sama saja kita menyimpan kotoran, segera bersihkan. Ya Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Punca dari segala kesalahan di dunia ini atau keburukan di dunia ini adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Maksudnya cinta kepada dunia ini macam mana? Cintanya kepada dunia mengalahkan cintanya kepada akhiratnya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Haddad. Beliau menjelaskan, Muhammad Al-Haddad ini menjelaskan begini: orang yang urusan dunia dengan akhiratnya ini seimbang, sama. Ini terkadang kita ini banyak terlena atau banyak yang mengatakan kita ini urusan dunia dengan urusan akhirat harus seimbang. Banyak kan kita mendengar kalimat demikian. Kata beliau macam ini: bila seseorang menyamakan atau menyeimbangkan urusan dunia dengan urusan akhiratnya, maka orang ini dinamakan orang yang jahil, katanya. Kenapa? Sebab macam mana mungkin orang boleh menyamakan urusan dunia dengan urusan akhiratnya, sementara dia nanti akan hidup di akhirat itu jauh lebih lama dibandingkan dengan hidup di dunia. Iya, macam mana boleh menyamakan urusan dunia dengan urusan akhiratnya? Maka yang pertama ini, kata Muhammad Al-Haddad, orang ini dinamakan orang yang jahil. Kemudian yang kedua, orang yang urusan dunianya lebih banyak dibandingkan atau lebih tinggi dibandingkan dengan urusan akhiratnya, maka ini jauh lebih jahil dibandingkan dengan orang yang pertama. Dan yang kedua inilah dinamakan dengan hubbud dunia, orang yang senang dengan perkara dunia, akhiratnya diakhir-akhirkan sahaja. Nah ini, jadi orang yang cinta dunia itu bukan berarti meninggalkan sama sekali akhirat. Tidak, akhirat dikerjakan, tetapi kualitinya tidaklah lebih hebat dibandingkan dengan urusan dunia. Ini namanya orang yang hubbud dunia. Kemudian yang ketiga, orang yang menghabiskan masanya untuk urusan dunia sehingga akhiratnya sama sekali tidak dikerjakan. Yang ketiga ini jauh lebih jahil dibandingkan dengan yang pertama dan yang kedua. Hari-harinya dihabiskan untuk dunia, bukan untuk akhirat. Ustadz, apakah orang yang berhubungan dengan akhirat itu harus sholat berupa sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya? Tidak harus demikian para jamaah. Urusan dunia pun juga boleh berbuah menjadi pahala akhirat, asalkan kita niati dengan niat yang molek. Contohnya macam mana? Kita niaga ini termasuk urusan dunia. Tetapi bila kita niati dengan niat yang molek, ya Allah, aku niaga ini ya Allah semata-mata nak dapat keuntungan ya Allah. Bila aku dapat keuntungan ya Allah, aku boleh memberikan nafkah untuk anak dan istriku. Sebab memberikan nafkah itu hukumnya wajib. Maka niat kerja kita berupa niaga, kita mendapat pahala. Beda cerita lagi kalau niat niaga kita, ya Allah, aku nak niaga ya Allah, bila dapat untung aku boleh tabung, bila terkumpul banyak aku nak pergi jalan-jalan ke luar negara ya Allah, tak dapat pahala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka seorang ulama yang bernama Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim beliau menjelaskan, kam min amalin yatasawwaru bisuratid dunya, berapa banyak amal yang amal itu nampak berupa amal dunia, yasiru amal al-akhirah, kemudian menjadi amal al-akhirah bihusni niyati, sebab niatnya molek. Dan sebaliknya, berapa amal perbuatan akhirat yang berubah menjadi amal dunia sahaja disebabkan dengan bisu'in niyati, disebabkan dengan buruknya niat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini pernah jumpa ada orang nak pergi ibadah haji. Ini minta maaf ini. Ada orang nak pergi melaksanakan ibadah haji. Saya tanya, Tuan nak pergi ibadah haji? Iya, alhamdulillah sebentar lagi saya dapat jemputan. Kira-kira apa sih tujuan Tuan nak pergi ibadah haji?
Itu entah memang betul-betul apa yang disampaikan itu adalah niatnya atau memang gurauan saja. Tapi jawabnya macam nih, sebab nanti saya boleh bangga kalau dipanggil Tuan Haji, katanya. Orang kalau haji itu kan dipanggil Tuan Haji. Sebab saya bangga kalau nanti dipanggil Tuan Haji. Sehingga apa? Ya Allah, sehingga apa? Kalau ada majelis-majelis apa berkenalan, Tuan saya nak ta'aruf dengan Tuan, namanya siapa? Haji Muhammad, Haji Sulaiman. Disebutkan hajinya. Kalau tidak disebutkan, apakah kemudian hajinya batal? Tentu kan juga tidak. Iya kan? Haji Sulaiman, Haji. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya kira entah betul atau tidak, ini hanya kira-kira saja. Penyebutan haji itu saya kira ya hanya di di Asia saja, maksudnya di Asia Tenggara ini saja. Indonesia, Malaysia, kalau ada orang selepas pergi haji disebut dengan haji. Tapi kira-kira di negara lain, umpamanya di Cina, India, itu kira-kira ada tak sebutan haji macam itu? Atau orang Arab sendiri haji? Wah, kalau haji ya tiap-tiap tahun haji, berarti haji gitu. Sebab hajinya bukan hanya sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tapi saya ini sudah biasa. Saya untuk hormat kepada seseorang yang umpama saya tidak tahu namanya siapa, itu akan saya panggil haji gitu. Supaya apa ya, tadi itulah menjadi doa lah, supaya apa, memang betul-betul kesampaian. Sebab ada satu keterangan macam nih, entah ini satu hadis atau kalam asar, ada keterangan macam nih. Orang yang sholat Jumat nih, orang gimana gitu ya, insya Allah keterangan ini, kalau salah tolong nanti dikoreksi. Ada keterangan macam ini, orang sholat Jumat selama 40 kali tanpa terputus, itu pahalanya umpama pahala haji. Orang sholat Jumat itu sebanyak 40 kali tanpa terputus, itu sudah seumpama pahala haji. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Ustaz tidak silap, itu bunyinya macam nih. Orang melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari tanpa terputus. Maknanya sholat 5 waktu ini dikerjakan berjamaah selama 40 hari tanpa terputus, maka dapati pahala umpama pahala ibadah haji. Tapi tolong ini dikoreksi, Ustadz pun juga manusia biasa yang terkadang juga terkhilaf di dalam penyampaian. Tapi ada satu keterangan yang demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa aslu jami'il fitani man'ul usyri waz zakati. Puncak daripada segala kesalahan itu adalah hubbud dunia, cinta dunia. Wa aslu jami'il fitani, dan puncak daripada sekian fitnah atau semua fitnah dunia apa? Man'ul usyri waz zakati, mencegah daripada bersedekah dan membayar zakat. Apa ini maksudnya? Insyaallah Ustadz sampaikan atau sambung pada minggu hadapan insyaallah. Puncak daripada kesalahan adalah berupa hubbud dunia, dan puncak daripada segala fitnah di dunia ini adalah mencegah dirinya daripada membayar zakat dan bersedekah. Insyaallah Ustadz sampaikan pada minggu hadapan insyaallah. Cukup, al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.